Jemaat, selamat pagi. Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Slamet STH. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terimalah salam, kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat, marilah kita berdoa kepada Allah. kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan,
kembali kami datang bersujud di hadapan takhta hadirat-Mu. Seraya kami mengaku akan kesalahan yang kami perbuat pada minggu lalu. Kami lebih banyak mengeluh, marah, kecewa, dan malas berjumpa dengan Engkau dalam doa ataupun ibadah ritual. Saat ini kami mohon ampun. Biarlah kiranya pengampunan-Mu terjadi atas kami, sehingga ibadah yang kami lakukan saat ini berkenan kepada-Mu, Tuhan. Dan kami diberkati agar kami menjadi berkat bagi banyak orang dalam perjalanan kehidupan kami ke depan ini. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu. Dan mampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu kepada semua orang melalui pikiran, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicara pada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu,
haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tema firman pada pagi hari ini berikan hasil keringatmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kata benda persembahan dalam bahasa Ibrani kurban berkaitan dengan kata kerja yang berarti menghampiri. Oleh karena itu, suatu persembahan merupakan suatu pemberian orang percaya Israel di bawah kedekat Allah supaya menghampiri Allah, juga menikmati persekutuan dan berkat-Nya. Jemaat Tuhan, sejak kapan manusia memberi persembahan kepada Tuhan? Mungkin ini salah satu menjadi pertanyaan dalam benak kita masing-masing. Alkitab mencatat bahwa orang pertama kali mempersembahkan korban kepada Allah adalah Kain dan Habel. Sejak itu persembahan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bapak-bapak leluhur bangsa Israel. Persembahan atau kurban menjadi adat dan tradisi bangsa Israel. Kitab Imamat ini berbicara mengenai bagaimana bangsa Israel harus melaksanakan ibadah mereka di hadapan Tuhan. Perintah pertama yang Tuhan berikan
terkait dengan tata cara ibadah adalah mengenai persembahan. Syarat pertama mengenai persembahan yang diberikan pada bangsa Israel adalah persembahan yang mereka berikan harus berasal dari ternak yang terbaik atau tidak bercela. Misalnya, lembu, sapi, atau kambing domba. Walaupun dalam ayat-ayat selanjutnya lebih berbicara mengenai kurban yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan menetapkan standar yang tinggi dan jelas kepada bangsa Israel ketika mereka mau mempersembahkan kepada Allah. Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Ia memberi syarat bagi bangsa Israel dalam memberikan persembahan kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan ingin agar bangsa Israel tidak sembarangan saat membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, inti bacaan kita hari ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing adalah ketika kita akan mempersembahkan kepada Tuhan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik? Dan tidak asal memberi. Dan apakah ketika mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita memberikannya dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana kita boleh terlebih dulu mempersembahkan hati dan kehidupan kita bagi Tuhan. Jika hati sudah kita persembahkan bagi Tuhan, maka kita tidak akan memiliki masalah ketika kita mempersembahkan yang lain, termasuk uang yang kita miliki. Uang hasil jerih payah kita, waktu kita, atau apapun yang kita miliki. Saudara, selama kita belum dapat memberikan hati kita kepada Tuhan, jangan harap kita mau memberikan yang lain dengan hati yang tulus. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan kita? Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Kami persilakan kesaksian pujian. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, syukur kami kepadamu. Ketika hidup dan kehidupan ini boleh berlangsung, dan Engkau yang mengizinkan kami untuk memberlakukan kehidupan yang telah Engkau kehendaki ini dalam diri kami sebagai anak-anak-Mu yang yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk situasi-situasi negeri kami. Tuhan menolong, memberkati, dan Tuhan senantiasa menjawab setiap keluh kesah dan doa harapan kepadamu dari anak-anak-Mu yang beribadah kepadamu ini Bapa. Lewat doa dan ungkapan-ungkapan yang ternaikkan kepadamu. Kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan tetap senantiasa menyertai dan memberkati seluruh umat-Mu. Demikian juga kami berdoa agar bangsa dan negara kami ini Engkau hindarkan dari perpecahan ataupun kehancuran. Dan lebih-lebih Tuhan, Engkau boleh memberkati dan dengan kehidupan yang dapat dijalani oleh seluruh bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Engkau menuntun kehidupan yang berbakti kepadamu. Berikan kehidupan yang rukun dan damai, sehingga sejahtera tetap senantiasa terwujud dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, berikanlah penyertaan di dalam perawatan kesehatan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan, yang dalam gangguan kesehatan. Tuhan menolong, memberkati. Kami berdoa bagi Ibu M. Larau Naung, Ibu J.H. Baktiar, Ibu A.M. Purwanto Hutagalung, Ibu Kore, Ibu Budiono, demikian juga Ibu Wahyudi. Juga kami berdoa bagi Bapak Herman Rombot, Bapak Panjaitan, dan Ibu Panjaitan, serta Ibu Umbas. Di dalam kelemahan-kelemahan yang dialami, yang saat ini terbaring di rumah Tuhan. Kami juga berdoa bagi situasi-situasi kesehatan dan juga kelemahan-kelemahan yang dialami bagi Ibu O.P. Kolanus, Ibu Louis Wehantau, Ibu Greta Maingkom, Bapak Niko Lotulung, Bapak W. Mamesa, Ibu Frida Paruntu, demikian juga Ibu Paulina Golut, Ibu Munasih Muryadi, demikian juga Bapak Li Eng Liang, Ibu Umi Suyitno. Di dalam kelemahan-kelemahan yang dialami Tuhan, kami percaya Engkau mengangkat setiap kelemahan-kelemahan yang dialami. Demikian juga Engkau menjamah dan memulihkan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Biarlah hal ini pun terwujud dengan sukacita
bagi hidup dan kehidupan para jemaat-Mu ini. Demikian juga Tuhan pada saat ini, kami percaya Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang terbaring lemah ini. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dan jemaat yang dalam proses pemulihan. Tuhan tetap memberikan pertolongan. Dan biarlah pertolongan dan penyertaan Tuhan tetap senantiasa menjadi hal yang dirasakan, yang dialami bagi setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu, bagi saudara-saudara kekasih kami yang diberikan tambahan ulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa bagi Ibu Elise A. Tamalonggehe Keibeda. Demikian juga Ibu Melistra Rosela Pinata. Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati. Inilah kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang dalam kesukacitaan yang merupakan anugerah daripadamu. Dan biarlah anugerah pertolongan Tuhan ini tetap senantiasa menjadi kesukacitaan yang terpelihara bagi hidup dan kehidupannya. Berkati senantiasa dan tolonglah senantiasa Tuhan harapan dan kerinduannya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah syafaat kami. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang diberikan kepulihan. Tuhan tetap memberikan kesukacitaan ini dalam hidup dan kehidupannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam pendidikan Tuhan. Kami berdoa dan pertolongan kasih-Mu tetap ada, berikan dan berkati dengan kepandaian dan keberhasilan untuk masa depan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hal ini pun boleh dinaikkan dalam doanya kepadamu lewat kepandaian yang diberikan oleh-Mu Tuhan dalam hidup dan kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sampai saat ini, bahkan keluarga kami, keluarga saudara-saudara kekasih kami, yang mencari jodoh atau pendamping. Tuhan, Engkaulah yang memberikan pertolongan dan damai dalam harapan dan kerinduannya kepadamu. Dan berikanlah pendamping dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik di hadapan Tuhan. Dan berikanlah pendamping yang seiman atau sepadan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak atau saudara-saudara kekasih kami yang mencari pekerjaan. Diberi pekerjaan yang baik untuk masa depannya. Tuhan tolonglah kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini, anak-anak kekasih kami ini. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dalam hidup dan kehidupan. Kiranya pertolongan dan jalan keluar yang terbaik menjadi sebuah harapan yang indah, yang terwujud dalam hidup dan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan syukur kita dalam doa. Kita berdoa. Kami datang menyerahkan persembahan syukur ini kepadamu Tuhan. Terimalah hantaran syukur kami ini dan didik kami untuk kami menggunakannya bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat hari Minggu keempat sesudah Paskah, Minggu 3 Mei 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 6 Mei 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 6 Mei 2020 di masing-masing sektor kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Tata ibadah dan bahan renungan akan didistribusikan kepada masing-masing keluarga. Persembahan pada ibadah pekan keluarga dapat diberikan di dalam amplop yang disiapkan oleh masing-masing keluarga, kemudian diserahkan kepada koordinator sektor masing-masing dan diserahkan ke gereja. Demikian untuk diketahui oleh seluruh warga jemaat. Katekesasi umum tahun 2019-2020 pada hari Minggu 3 Mei 2020 ditiadakan, sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui oleh seluruh anggota katekesasi. Informasi bagi warga jemaat. Seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial dan latihan paduan suara, vokal grup, musik kolintang
pada pekan mendatang tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan 10 Mei 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Ibadah hari Minggu bersahaja hari Minggu 10 Mei 2020 akan dilaksanakan dalam bentuk live recording. Persiapan majelis bertugas dilaksanakan pada hari Kamis 7 Mei 2020 pukul 10.00 WIB. Pelaksanaan live recording akan dilakukan pada hari Jumat 8 Mei 2020 pukul 19.00 WIB. Tata ibadah hari Minggu bersahaja akan dibagikan melalui grup chat masing-masing sektor pelayanan. Persembahan pada ibadah hari Minggu bersahaja dapat diberikan di dalam amplop yang disiapkan oleh masing-masing keluarga untuk kemudian diserahkan kepada koordinator sektor masing-masing dan diserahkan ke gereja. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Hayat Surabaya menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar dapat melaksanakan ibadah hari Minggu bersahaja di rumah tepat pukul 08.00 WIB pada hari Minggu 10 Mei 2020 dengan berpakaian sopan dan rapi dengan cara mengakses channel YouTube GPIB Bahtera Hayat Surabaya. Warga jemaat dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan masing-masing serta memperhatikan physical distancing atau menjaga jarak antara satu dengan yang lain pada saat pelaksanaan ibadah hari Minggu bersahaja di rumah masing-masing. Demikian informasi ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Aksi Meja Putih tahap 2. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga jemaat yang terdampak COVID-19, maka bersama ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan aksi Meja Putih tahap 2. Bagi warga jemaat yang berkeinginan untuk membantu dalam bentuk sembako, natura, dan sebagainya, dapat mengumpulkan ke kantor gereja hingga tanggal 20 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Untuk kegiatan ibadah serta laporan keuangan dapat dilihat dalam warta jemaat. Jemaat Tuhan, pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Marilah berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.